Penyakit hati bukan cuma soal organ dalam tubuh, tapi juga tentang kondisi batin yang penuh racun emosi, seperti iri, dendam, amarah, dan kebencian. Yang bikin rumit, orang dengan penyakit hati seringkali terlihat biasa saja dari luar. Tapi di balik senyum dan kata-kata manis bisa saja tersimpan luka, prasangka, bahkan niat buruk. Mereka tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga bisa menjadi sumber kerusakan bagi orang-orang di sekitarnya. Di video ini kita akan membahas 7 ciri utama orang yang memiliki penyakit hati. Bukan untuk menghakimi, tapi sebagai bahan refleksi. Agar kita lebih sadar, lebih bijak, dan bisa menjaga kebersihan hati. Karena siapa tahu, beberapa tanda ini justru ada di dalam diri kita sendiri, tanpa kita sadari. Kalau kamu suka dengan konten reflektif dan penuh makna seperti ini, bantu kami tumbuh dengan cara klik tombol subscribe dan dukung terus channel Jejak Stoik. Karena dari sinilah kita belajar bersama tentang emosi, logika, dan ketenangan hidup. Yuk, kita mulai. 1. Suka membicarakan keburukan orang lain. Salah satu ciri paling umum dari orang yang memiliki penyakit hati adalah kebiasaan membicarakan keburukan orang lain. Ini bisa terjadi dalam bentuk bergosip, menyebarkan aib, memperbesar kesalahan, hingga memberi komentar sinis yang sebenarnya tidak perlu. Mereka senang jika bisa membuka keburukan seseorang, seolah itu memberi mereka rasa kuasa atau kepuasan tertentu. Yang perlu dipahami, membicarakan orang lain bukan sekadar soal kata-kata. Ia mencerminkan isi hati. Orang yang suka membahas kekurangan orang lain, biasanya sedang berusaha menutupi kekurangan dalam dirinya sendiri. Mereka merasa lebih baik ketika bisa merendahkan orang lain, meskipun secara diam-diam. Dalam filsafat stoikisme, ini termasuk bentuk pelarian dari introspeksi. Daripada menghadapi kekacauan dalam diri sendiri, mereka memilih mengalihkan perhatian keluar dan menjadikan orang lain sebagai sasaran. Ironisnya, kebiasaan ini sering dibungkus dengan niat seolah-olah baik. Misalnya, aku cuma cerita supaya kamu hati-hati sama dia. Atau aku nggak bermaksud gosip, cuma ngasih tahu aja. Padahal jika kita benar-benar berniat melindungi atau membantu, kita akan berbicara langsung kepada yang bersangkutan, bukan membicarakannya di belakang. Ini adalah bentuk manipulasi halus yang sering tidak disadari. Suka membicarakan keburukan orang lain juga memperlihatkan ketidakmampuan untuk merasa cukup dengan diri sendiri. Orang yang hatinya tenang dan penuh syukur tidak memiliki kebutuhan untuk menjatuhkan orang lain demi merasa lebih baik. Mereka fokus membenahi diri, bukan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Sementara orang yang hatinya sakit cenderung merasa terancam oleh keberhasilan atau kebaikan orang lain. Dan salah satu cara yang mereka pilih untuk meredam rasa terancam itu adalah dengan menyebarkan narasi buruk. Dampak dari kebiasaan ini bukan hanya merusak citra orang lain, tetapi juga merusak hubungan sosial kita sendiri. Orang yang sering bergosip mungkin tampak menyenangkan di awal karena mereka tahu banyak cerita, tapi pada akhirnya orang lain akan mulai menjaga jarak. Mereka tahu hari ini orang lain yang dibicarakan, besok bisa jadi giliran mereka. Akibatnya kepercayaan akan runtuh dan relasi akan menjadi dangkal. Lebih jauh lagi, membicarakan keburukan orang lain dapat menumpuk racun dalam batin kita. Semakin sering kita melakukannya, semakin kita terbiasa melihat dunia dari kacamata negatif. Kita menjadi pribadi yang sulit menghargai kebaikan, karena terlalu fokus pada kekurangan. Hati menjadi keras, pikiran dipenuhi prasangka, dan jiwa menjadi gelisah tanpa sebab yang jelas. Kita merasa kesal hanya karena melihat orang lain bahagia. Kita merasa terganggu hanya karena melihat orang lain dihargai. Sebaliknya, orang yang sehat hatinya akan menjaga lisannya. Mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar membawa konsekuensi. Mereka lebih memilih diam daripada ikut menyebarkan hal yang belum tentu benar. Bahkan jika itu benar, mereka tahu tidak semua kebenaran harus diumbar. Ada kebaikan dalam menahan diri, dalam memilih tidak berbicara meskipun bisa. Inilah bentuk kedewasaan emosional dan spiritual yang sebenarnya. Dalam ajaran banyak kebijaksanaan kuno, termasuk stoikisme, kita diajarkan untuk memeriksa niat sebelum berbicara. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini jujur? Apakah ini perlu dikatakan?
Jika tidak memenuhi ketiga kriteria itu, maka diam adalah pilihan terbaik. Kata-kata bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa menjadi pisau. Dan setiap pisau yang kita arahkan ke orang lain, pada akhirnya akan melukai kita sendiri lebih dulu. Jika kita pernah atau sedang terjebak dalam kebiasaan membicarakan orang lain, tidak perlu merasa malu atau membenci diri sendiri. Yang penting adalah menyadari dan mulai berubah. Gantilah kebiasaan membicarakan orang lain dengan kebiasaan memperbaiki diri. Daripada fokus pada kesalahan orang, lebih baik kita bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau apa yang bisa saya benahi dalam diri saya? Menjaga lisan bukan perkara mudah, tapi itu adalah bagian penting dari menjaga hati. Dan saat kita mampu menahan diri dari godaan untuk membicarakan keburukan orang lain, kita sedang melangkah menuju kebebasan batin yang sejati. Bebas dari iri, bebas dari dendam, dan bebas dari keinginan untuk terlihat lebih baik daripada orang lain. 2. Iri terhadap keberhasilan orang lain. Iri hati adalah salah satu tanda paling jelas dari penyakit hati. Ia muncul ketika seseorang tidak mampu merasa bahagia atas keberhasilan orang lain, bahkan ketika keberhasilan itu tidak merugikannya sedikit pun. Dalam batin orang yang iri, setiap pencapaian orang lain terasa seperti ancaman. Setiap senyum sukses orang lain terasa seperti sindiran terhadap kegagalannya sendiri. Padahal rasa iri tidak pernah merugikan orang yang menjadi sasarannya. Justru yang paling dirugikan adalah si pemilik rasa iri itu sendiri. Orang yang iri cenderung merasa terganggu ketika melihat orang lain naik panggung, mendapatkan penghargaan, atau bahkan sekadar menerima pujian. Mereka sulit mengucapkan selamat dengan tulus. Senyumnya mungkin ada, tapi hati mereka bergetar, bukan karena haru, melainkan karena sakit yang tidak bisa dijelaskan. Dalam hati mereka berkata, "Kenapa bukan aku?" Atau "Padahal aku juga pantas." Ini adalah suara batin dari seseorang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada faktor luar. Namun bagi orang yang iri, standar kebahagiaannya bukan berasal dari pencapaian pribadi, melainkan dari bagaimana dirinya dibandingkan dengan orang lain. Mereka tidak benar-benar ingin menjadi lebih baik, mereka hanya ingin orang lain tidak lebih baik dari mereka. Dan itulah yang membuat iri menjadi begitu merusak. Ia tidak mendorong seseorang untuk berkembang, melainkan menariknya ke dalam perang batin yang melelahkan. Iri hati tidak selalu terlihat secara langsung. Kadang-kadang ia muncul dalam bentuk komentar sinis, kritik yang tidak konstruktif, atau bahkan upaya menjatuhkan orang lain secara halus. Misalnya, ketika seseorang berhasil mendapatkan promosi, si pemilik iri mungkin berkata, dia dapat promosi karena dekat sama atasan, atau cuman beruntung aja itu, bukan karena kemampuan. Komentar-komentar seperti ini seringkali dikemas dalam balutan realistis, padahal sejatinya adalah bentuk dari penolakan untuk mengakui keberhasilan orang lain. Masalahnya, iri hati membuat seseorang terjebak dalam siklus penderitaan yang berulang. Setiap kali orang lain berhasil, penderitaan batinnya muncul kembali. Ia merasa makin jauh dari kebahagiaan, karena pikirannya selalu mengukur kehidupan melalui pencapaian orang lain. Ia lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, jalannya masing-masing, dan tantangannya masing-masing. Dan yang paling menyedihkan, orang yang iri tidak akan pernah merasa cukup, karena ukurannya bukan dirinya, tapi orang lain. Coba kita refleksikan sejenak. Apakah kita pernah merasa kesal melihat teman berhasil membeli rumah, naik jabatan, atau menikah lebih dulu? Apakah kita merasa terancam ketika orang lain mendapat perhatian lebih, padahal kita sudah berusaha keras? Jika iya, itu bukan aib. Itu adalah sinyal yang perlu kita sadari. Karena hanya dengan menyadari, kita bisa mulai menyembuhkan. Dalam praktik kehidupan yang bijak, kita diajarkan untuk menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Ketika teman kita naik jabatan, artinya itu mungkin bisa juga terjadi pada kita. Ketika tetangga berhasil membuka usaha dan sukses, itu adalah bukti bahwa jalan itu bisa ditempuh. Dunia ini tidak kekurangan peluang, hanya saja hati kita kadang kekurangan ketulusan untuk melihat kebaikan orang lain sebagai bagian dari harapan kita sendiri.
Cara terbaik untuk mengatasi iri adalah dengan bersyukur. Ketika kita mulai menghargai apa yang sudah kita miliki, kesehatan, keluarga, kesempatan belajar, bahkan waktu untuk memperbaiki diri, maka perlahan-lahan racun iri itu akan larut. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua yang orang lain miliki harus juga kita miliki. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi tentang siapa yang tetap berjalan dalam kebaikan, meski jalannya lebih lambat. Selain itu, kita juga perlu melatih empati. Kita tidak pernah tahu apa yang telah dilalui seseorang sebelum mereka mencapai keberhasilannya. Di balik senyum mereka, mungkin ada malam-malam penuh air mata, kegagalan yang tak terlihat, atau kerja keras yang tidak pernah diumumkan. Maka keberhasilan mereka seharusnya tidak membuat kita iri, tapi hormat. Orang yang sehat hatinya akan ikut senang ketika orang lain berhasil. Mereka mampu mengucapkan selamat tanpa ada beban. Mereka sadar bahwa kebahagiaan tidak terbatas, dan keberhasilan orang lain tidak akan mengurangi kesempatan kita untuk berhasil juga. Dunia ini cukup luas untuk semua orang bersinar. Masalahnya bukan pada siapa yang bersinar lebih dulu, tetapi pada apakah kita mampu menyala dengan cahaya kita sendiri. Maka jika kita merasa iri, jangan lari dari perasaan itu. Hadapi, akui, dan ubah. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan agar hidupku lebih baik tanpa harus menjatuhkan atau merendahkan orang lain? Ketiga, sulit memaafkan dan menyimpan dendam. Salah satu ciri paling berat dari orang yang mengidap penyakit hati adalah ketidakmampuannya untuk memaafkan. Ia memilih menyimpan dendam, menyimpan luka, dan membiarkan rasa sakit tumbuh liar dalam hati. Memaafkan bagi mereka bukanlah pilihan, karena dalam pikirannya, memberi maaf sama saja dengan membiarkan orang lain lepas dari hukuman. Padahal yang sesungguhnya tersiksa bukanlah orang yang pernah bersalah kepada mereka, melainkan diri mereka sendiri yang terus memelihara luka. Orang yang menyimpan dendam biasanya merasa bahwa perasaan sakit yang pernah ia alami harus dibayar lunas. Mereka menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Mungkin tidak secara fisik, tapi dalam bentuk penolakan, sindiran, atau harapan agar si pelaku suatu saat mendapat balasannya. Dan anehnya, ketika orang yang mereka benci akhirnya jatuh, mereka merasa puas. Seakan-akan luka dalam dirinya terobati oleh penderitaan orang lain. Inilah ilusi dari hati yang belum sehat. Ia tidak mencari keadilan sejati, tapi kepuasan sesaat yang dibalut dengan emosi yang belum sembuh. Padahal menyimpan dendam adalah seperti meminum racun sambil berharap orang lain yang mati. Rasa benci itu terus mengendap, mengganggu pikiran, menyita energi, dan menciptakan narasi-narasi negatif dalam kepala. Orang yang menyimpan dendam cenderung hidup dalam masa lalu. Mereka mengulang kejadian yang sama dalam ingatannya, menambah-nambahi rasa sakit, dan menjadikan itu sebagai pembenaran atas sikap dingin atau keras hati mereka saat ini. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respons kita sendiri. Maka jika seseorang menyakiti kita, kita memang berhak merasa marah atau kecewa. Itu manusiawi. Tapi setelah itu, kita harus mengambil keputusan. Apakah akan terus mengikat diri pada rasa sakit tersebut atau melepaskannya demi kesehatan batin kita sendiri? Sulit memaafkan seringkali berakar dari ego yang terlalu besar. Orang yang egonya tinggi merasa bahwa dirinya terlalu berharga untuk disakiti, terlalu penting untuk dilukai. Maka ketika ada orang yang melakukan kesalahan terhadapnya, ia tidak melihatnya sebagai kekeliruan manusiawi, tetapi sebagai penghinaan terhadap harga dirinya. Ia lupa bahwa semua manusia, termasuk dirinya sendiri, pernah dan bisa berbuat salah. Jika kita mengharapkan orang lain sempurna, maka kita sedang menciptakan standar yang bahkan tidak bisa kita capai sendiri. Sebaliknya, orang yang hatinya sehat dan kuat tidak menyimpan dendam. Bukan karena mereka tidak pernah disakiti, tapi karena mereka tahu bahwa menyimpan kebencian hanya akan membuat luka bertahan lebih lama. Mereka memilih memaafkan bukan karena pelaku pantas mendapat maaf, tapi karena dirinya sendiri pantas mendapat kedamaian. Memaafkan adalah tindakan untuk menyembuhkan diri, bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain.
Tentu saja, memaafkan tidak berarti kita harus melupakan, apalagi kembali menjalin hubungan seperti semula. Dalam beberapa kasus, memaafkan justru berarti menjaga jarak yang sehat. Kita bisa memaafkan tanpa membuka kembali luka lama. Kita bisa melepaskan dendam tanpa harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena memaafkan bukanlah tentang berdamai dengan pelaku, tapi berdamai dengan rasa sakit yang pernah ada. Banyak orang sulit memaafkan karena merasa itu adalah bentuk kelemahan. Mereka takut terlihat lemah, takut dianggap mudah dibodohi, atau takut disakiti lagi. Tapi justru sebaliknya, kemampuan untuk memaafkan adalah tanda kekuatan batin yang luar biasa. Butuh keberanian untuk melepaskan rasa marah, butuh kebesaran jiwa untuk menanggalkan keinginan membalas, dan butuh keikhlasan untuk mengatakan, "Aku tidak ingin terus hidup dalam luka ini." Kita tidak bisa menghindari disakiti. Hidup selalu memberi kita tantangan dalam bentuk konflik, pengkhianatan, dan rasa kecewa dari orang-orang yang kita percayai. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita akan menjadikan itu beban yang kita pikul seumur hidup? Atau kita bisa memilih meletakkannya dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan? Dalam proses memaafkan, kita tidak perlu terburu-buru. Ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Namun yang penting adalah arah niat kita. Apakah kita ingin sembuh atau justru ingin terus menyakiti diri sendiri dengan mengingat semua luka itu setiap hari? Ketika kita memutuskan untuk menyembuhkan hati, kita sedang membuka pintu pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Menyimpan dendam hanya akan membuat kita terjebak dalam masa lalu. Tapi memaafkan memungkinkan kita untuk hidup di masa kini, dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Dan percayalah, kedamaian yang lahir dari hati yang mampu memaafkan jauh lebih berharga daripada rasa puas karena melihat orang lain jatuh. 4. Senang melihat orang lain menderita. Ada satu ciri yang sangat mengkhawatirkan dari seseorang yang memiliki penyakit hati. Ia merasa senang ketika melihat orang lain menderita. Entah itu musibah, kegagalan, kehilangan, atau bahkan hanya kesialan kecil. Semua itu bisa menjadi sumber kepuasan tersendiri bagi orang dengan hati yang rusak. Mungkin tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan, tetapi dalam hati ada rasa lega, bahagia, bahkan gembira yang muncul setiap kali orang lain mengalami kesulitan. Fenomena ini disebut dalam istilah psikologi sebagai Schadenfreude, rasa senang yang timbul akibat penderitaan orang lain. Dan meskipun setiap orang mungkin pernah merasakan kilatan emosi semacam itu, mereka yang mengidap penyakit hati menjadikannya sebagai kebiasaan. Mereka tidak hanya sekadar tersenyum dalam hati melihat orang gagal, tetapi benar-benar menikmati penderitaan itu, seolah-olah itu adalah balas dendam atas rasa rendah diri atau iri yang selama ini mereka pendam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya orang yang senang melihat penderitaan orang lain memiliki batin yang tidak bahagia. Mereka merasa tertinggal, terabaikan, atau bahkan tidak dihargai. Mereka menyimpan banyak luka dan kecewa terhadap hidup, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Maka ketika melihat orang lain jatuh, hati mereka seakan mendapatkan keadilan semu. Akhirnya dia merasakan apa yang aku rasakan. Ini bukan empati. Ini adalah bentuk kepuasan atas kesengsaraan orang lain. Ada juga yang menjadikan penderitaan orang lain sebagai alat pembanding untuk menghibur diri. Misalnya, saat melihat seseorang mengalami kebangkrutan, ia berkata dalam hati, "Syukurlah aku tidak separah dia." Atau ketika orang yang selama ini disanjung-sanjung jatuh dalam aib, ia merasa senang karena merasa posisinya tidak lagi di bawah. Ini adalah cara berpikir yang menyimpang karena menggunakan penderitaan orang lain sebagai landasan untuk merasa lebih baik. Lebih jauh lagi, orang yang senang melihat penderitaan orang lain cenderung menjadi penggosip yang aktif. Mereka akan menjadi orang pertama yang menyebarkan kabar buruk, memperbesar cerita, atau bahkan menambahkan bumbu agar penderitaan itu tampak lebih parah. Tujuannya bukan untuk membantu atau memberikan solusi, tapi untuk menikmati drama, untuk merasa bahwa ada orang yang lebih buruk darinya. Ini adalah pola yang sangat destruktif, bukan hanya bagi orang lain,
tapi juga bagi dirinya sendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap netral terhadap peristiwa eksternal dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan sikap kita sendiri. Orang yang sehat jiwanya tidak akan merasa senang ketika orang lain terjatuh. Mereka mungkin tidak bisa membantu secara langsung, tetapi setidaknya tidak memperburuk keadaan. Mereka mampu menjaga empati, bahkan kepada orang yang mungkin pernah menyakitinya. Seseorang yang bahagia tidak perlu melihat orang lain menderita untuk merasa cukup. Justru mereka merasa tenang saat orang lain damai. Mereka mampu merayakan keberhasilan orang lain dan turut bersedih saat orang lain terluka. Ketika melihat seseorang mengalami musibah, mereka mendoakan. Ketika melihat seseorang gagal, mereka memberi semangat. Inilah tanda hati yang bersih. Ia tidak bergembira di atas penderitaan, karena ia tahu betapa sakitnya berada di titik itu. Orang yang senang melihat penderitaan orang lain seringkali tidak sadar bahwa hal itu mencerminkan kekosongan dalam dirinya. Ia tidak memiliki kedamaian sejati. Bahkan jika hidupnya tampak sukses dari luar, punya pekerjaan baik, harta, atau status sosial tinggi. Tetapi jika ia masih merasa puas ketika orang lain kesulitan, itu berarti ada luka batin yang belum sembuh. Dan selama luka itu terus dibiarkan, ia akan terus mencari pelampiasan dalam bentuk kegagalan orang lain. Penting untuk kita renungkan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lahir dari penderitaan orang lain. Rasa puas semacam itu hanya bersifat sementara dan akan segera digantikan oleh rasa bersalah, kosong, dan bahkan dendam baru. Hidup yang damai tidak bisa dibangun di atas reruntuhan hidup orang lain. Kita mungkin tidak bisa menghindari melihat orang lain jatuh, tetapi kita bisa memilih untuk tidak bersorak atas kejatuhan itu. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah pernah ada perasaan puas ketika seseorang yang tidak kita sukai mengalami musibah? Apakah kita pernah merasa senang saat melihat orang yang selama ini lebih sukses akhirnya jatuh? Jika iya, itu bukan aib, tetapi sinyal penting. Sinyal bahwa kita perlu membersihkan hati, memperbaiki cara pandang, dan melatih empati. Karena semakin sering kita menertawakan penderitaan orang lain, semakin sulit bagi kita untuk merasakan kebahagiaan sejati. 5. Selalu menganggap diri paling benar. Salah satu tanda paling mencolok dari seseorang yang memiliki penyakit hati adalah kecenderungan untuk selalu merasa paling benar. Dalam pandangannya, pendapatnya adalah kebenaran mutlak, dan siapapun yang berbeda dianggap keliru, bodoh, atau bahkan layak disingkirkan. Orang seperti ini tidak hanya keras kepala, tetapi juga menutup diri dari kemungkinan bahwa dirinya bisa salah. Dan ini sangat berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Orang yang merasa dirinya paling benar biasanya sulit menerima masukan. Kritik dianggap serangan pribadi, bukan bentuk kepedulian. Nasihat dianggap sebagai upaya menjatuhkan harga diri, bukan ajakan untuk tumbuh. Ia hidup dalam benteng ego yang kokoh, yang dibangun dari rasa takut, luka batin, dan kebutuhan untuk selalu terlihat unggul. Setiap kali pendapatnya ditantang, yang muncul bukanlah refleksi, tetapi pembelaan diri tanpa henti. Bila kita perhatikan, orang-orang yang bijak justru adalah mereka yang paling terbuka terhadap koreksi. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Mereka sadar bahwa dunia ini begitu luas dan manusia terlalu terbatas untuk memahami segalanya. Maka mereka tidak malu mengakui kekeliruan, bahkan berterima kasih saat diingatkan. Sebaliknya, orang yang hatinya penuh penyakit akan tersinggung hanya karena dikoreksi sedikit. Ia lebih memilih membenarkan diri daripada memperbaiki diri. Menganggap diri paling benar juga membuat seseorang tidak mampu melihat realitas secara jernih. Ia hanya fokus pada narasi yang mendukung dirinya dan menolak semua informasi yang bertentangan. Ketika ada konflik, ia langsung menyalahkan orang lain tanpa introspeksi. Ketika ada masalah, ia merasa korban, bukan pelaku. Bahkan dalam relasi sosial, ia sulit berempati karena hanya memandang segalanya dari sudut pandangnya sendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan pengendalian ego. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik yang terkenal, menulis dalam catatannya, "Sering-seringlah bertanya pada dirimu, apakah mungkin aku yang salah?
Ini bukan bentuk kelemahan, melainkan kekuatan batin yang besar. Orang yang mampu meragukan keyakinannya sendiri dengan jujur dan terbuka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia tidak mudah tersulut emosi, tidak merasa terancam oleh pendapat berbeda, dan tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena harus mengakui kesalahan. Orang yang merasa dirinya paling benar cenderung mendominasi pembicaraan. Ia tidak benar-benar mendengar, melainkan hanya menunggu giliran bicara. Ia menjawab untuk membantah, bukan untuk memahami. Bahkan ketika dalam posisi terbukti salah, ia akan mencari celah untuk tetap terlihat benar. Hal ini membuat hubungan sosialnya sering bermasalah, baik di keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja. Sebab orang lain akan merasa lelah berinteraksi dengan seseorang yang tak pernah mau mengalah. Lebih jauh lagi, kebiasaan merasa paling benar seringkali lahir dari rasa inferior yang disamarkan. Ia merasa harus selalu menang karena takut terlihat lemah. Ia menghindari perasaan bersalah karena tidak sanggup menanggung rasa malu. Maka ia membangun identitas semu yang seolah-olah serba benar. Ini adalah bentuk perlindungan diri, tapi yang justru menjauhkan ia dari pertumbuhan sejati. Dalam kehidupan nyata, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Pernah mengambil keputusan keliru, pernah bersikap tidak adil, maka mengakui bahwa kita salah seharusnya menjadi bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Mengakui salah bukan berarti kita kalah, justru itu menunjukkan kedewasaan dan kekuatan batin. Orang yang bisa berkata, "Maaf, aku salah," adalah orang yang telah melampaui egonya sendiri. Sikap merasa paling benar juga membuat seseorang sulit belajar. Ia menutup pintu bagi ilmu dan pengalaman baru karena menganggap sudah tahu segalanya. Ia menghindari diskusi sehat dan lebih suka mendebat. Bahkan dalam hal spiritual atau agama, ia bisa menjadi fanatik dan menghakimi orang lain dengan dalih menegakkan kebenaran. Padahal tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memegang kebenaran mutlak. Kita semua hanya sedang berusaha mendekatinya sedikit demi sedikit. Untuk menyembuhkan penyakit hati semacam ini, langkah pertama adalah membangun kesadaran bahwa kita tidak sempurna. Kita perlu belajar mendengarkan lebih banyak, bertanya lebih sering, dan membuka diri terhadap sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk meruntuhkan keyakinan kita, tetapi untuk memperkaya pemahaman kita. Karena dunia tidak sesederhana hitam putih, ada banyak ruang abu-abu yang hanya bisa dimengerti jika kita mau melihatnya dari berbagai sisi. 6. Sering merasa tersinggung tanpa alasan jelas. Salah satu ciri lain dari orang yang memiliki penyakit hati adalah kecenderungannya untuk merasa tersinggung tanpa alasan yang jelas. Ini bukanlah reaksi yang rasional atau sebanding dengan peristiwa yang terjadi, melainkan sebuah respons emosional yang berlebihan dan seringkali tanpa dasar yang kuat. Orang dengan penyakit hati seringkali merasa dihina, diserang, atau diperlakukan tidak adil meskipun sebenarnya tidak ada niat buruk dari orang lain. Kecenderungan ini muncul karena adanya luka batin yang belum sembuh dengan baik. Setiap kata atau tindakan yang tampaknya tidak memihak atau tidak sesuai dengan ekspektasi pribadi dapat memicu perasaan terluka, bahkan meski tidak ada niat buruk yang terkandung di dalamnya. Orang yang sering merasa tersinggung tanpa alasan jelas cenderung melihat dunia dengan kacamata yang tercoreng oleh kebencian, kekecewaan, dan ketidakpercayaan. Dunia menjadi tempat yang penuh ancaman baginya, dan setiap interaksi menjadi potensi untuk diserang atau dihina. Faktor utama di balik perasaan mudah tersinggung ini adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi. Ketika seseorang terlalu sering merasa terluka oleh hal-hal kecil, itu bisa jadi tanda bahwa ia tidak memiliki kedamaian batin yang sejati. Setiap perasaan negatif yang muncul, baik itu amarah, kecewa, atau frustrasi, langsung disalurkan ke orang lain. Dan seringkali dalam bentuk sikap defensif yang tidak proporsional. Ini menciptakan konflik yang tidak perlu, memperburuk hubungan sosial, dan membuat lingkungan sekitar menjadi penuh ketegangan. Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merasa mudah tersinggung. Salah satunya adalah kepercayaan diri yang rendah.
Seseorang yang merasa tidak cukup baik seringkali mencari validasi dari luar, dan ketika validasi itu tidak diberikan sesuai dengan harapannya, ia merasa tersinggung. Misalnya, jika seseorang tidak memberi pujian atau perhatian yang dianggap layak diterima, orang tersebut merasa dirinya diabaikan atau bahkan dihina. Padahal bisa jadi orang lain tidak bermaksud demikian. Ini adalah contoh dari bagaimana luka batin dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dunia di sekitarnya. Perasaan tersinggung tanpa alasan juga bisa berasal dari kebiasaan negatif dalam berpikir, seperti overthinking atau terlalu banyak menganalisis tindakan orang lain. Misalnya, seseorang yang selalu berpikir bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi atau berniat jahat, bahkan ketika tindakan tersebut tidak mencerminkan itu sama sekali. Hal ini juga sering disebut sebagai misinterpretation, ketika seseorang menafsirkan niat atau tindakan orang lain dengan cara yang keliru dan akhirnya merasa diserang atau diabaikan. Fenomena ini sering terjadi dalam komunikasi interpersonal. Terkadang, kata-kata yang diucapkan dengan niat baik atau hanya sebagai lelucon bisa diterima sebagai serangan pribadi oleh orang yang mudah tersinggung. Misalnya, sebuah candaan ringan atau komentar santai bisa dianggap sebagai penghinaan, meskipun tidak ada niat untuk menyakiti. Orang yang mudah tersinggung akan merespon dengan cara yang sangat emosional dan defensif, bukannya menghadapinya dengan kepala dingin atau mencari penjelasan. Dari perspektif stoikisme, perasaan tersinggung ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengelola pikiran dan persepsi kita terhadap dunia. Menurut Epictetus, tidak ada yang dapat mengganggu ketenangan kita, kecuali kita yang memutuskan untuk merasakannya. Artinya, perasaan tersinggung itu bukanlah akibat dari tindakan orang lain, tetapi merupakan hasil dari cara kita menilai dan merespons tindakan tersebut. Kita selalu memiliki kontrol atas bagaimana kita merespons peristiwa eksternal. Dengan kata lain, jika kita merasa tersinggung, itu adalah pilihan kita sendiri, bukan akibat dari orang lain yang sengaja menyakiti kita. Salah satu cara untuk mengatasi perasaan tersinggung yang berlebihan adalah dengan berlatih lebih banyak untuk bersikap netral dan terbuka terhadap segala situasi. Alih-alih langsung bereaksi emosional ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, kita bisa mencoba untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalah besar? Apakah niat orang tersebut untuk menyakiti saya? Dengan cara ini, kita mulai melatih kemampuan untuk melihat situasi secara lebih objektif dan tidak terlalu terjebak dalam reaksi emosional yang berlebihan. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan reaksi kita sendiri, dan melepaskan kontrol atas apa yang tidak bisa kita ubah. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol bagaimana orang lain bertindak atau apa yang mereka katakan, kita akan merasa lebih bebas dan lebih damai. Kita tidak lagi terjerat dalam reaksi impulsif yang hanya membawa ketegangan dan konflik. Kita belajar untuk memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka tanpa merasa terancam atau tersinggung oleh mereka. 7. Tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Salah satu ciri paling mendalam dari seseorang yang memiliki penyakit hati adalah ketidakmampuan untuk bersyukur. Ia selalu merasa kurang, tidak puas dengan apa yang dimiliki, dan cenderung mengeluh tentang setiap aspek kehidupan. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, ia tidak mencari hikmah atau pelajaran, melainkan langsung terjebak dalam perasaan kecewa dan frustrasi. Hidup bagi orang seperti ini seringkali terasa berat dan penuh keluhan, seolah-olah tidak ada yang berjalan dengan benar. Penyakit hati ini berakar dari pandangan yang sempit dan tidak mampu melihat sisi positif dari setiap peristiwa. Orang yang tidak bersyukur cenderung mengabaikan semua hal baik yang ada dalam hidup mereka, fokus pada apa yang tidak mereka miliki atau apa yang belum tercapai. Ia selalu merasa bahwa dirinya kekurangan, baik dari segi materi, relasi, ataupun kesempatan. Padahal di luar sana, banyak orang yang justru berjuang untuk hal-hal yang kita anggap sepele. Tidak bersyukur bisa jadi merupakan bentuk penolakan terhadap kenyataan. Orang yang selalu mengeluh dan merasa tidak pernah cukup seringkali menilai hidup dari perspektif yang sempit dan pesimis. Ia hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang masih ada. Misalnya,
ketika seseorang merasa cemas tentang pekerjaan atau kariernya, ia hanya fokus pada ketidakpuasan dan kebosanan. Ia lupa bahwa banyak orang yang berharap memiliki pekerjaan yang sama, atau bahkan lebih buruk, yang masih mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana media sosial seringkali memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampaknya lebih sempurna, seseorang yang tidak bersyukur akan merasa semakin tertekan. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain tanpa melihat realitas yang lebih besar. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri dengan tantangan yang berbeda-beda. Namun orang yang tidak bersyukur akan lebih mudah terjebak dalam perasaan kurang beruntung atau tidak berhasil. Menurut filosofi Stoikisme, kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu dengan sikap yang bijak dan penuh penerimaan. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan kita, kecuali kita yang memilih untuk terpengaruh. Ini berarti bahwa apa yang terjadi di luar diri kita sebenarnya tidak memengaruhi kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki, kita akan merasa lebih puas dan damai. Rasa syukur bukan hanya tentang berterima kasih untuk hal-hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Orang yang tidak pernah bersyukur seringkali terlalu sibuk dengan pencapaian pribadi atau ambisi yang tak ada habisnya. Setiap keberhasilan atau pencapaian yang ia raih terasa sementara dan tidak memadai. Misalnya, jika ia berhasil mencapai sebuah tujuan, ia langsung menetapkan tujuan baru yang lebih tinggi, tanpa memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih pada dirinya sendiri atas apa yang telah dicapainya. Ketidakmampuan untuk bersyukur ini menciptakan spiral ketidakpuasan yang terus berputar. Setiap kali ia meraih sesuatu, rasa puas itu hanya berlangsung singkat sebelum ia merasa perlu mengejar lebih banyak lagi. Kondisi ini pada akhirnya akan membawa dampak yang merugikan. Ketika seseorang tidak merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, ia akan mudah merasa tertekan, stres, dan cemas. Pikiran negatif akan semakin mendominasi, dan perasaan tidak cukup akan terus menggerogoti kebahagiaan. Selain itu, orang yang tidak pernah bersyukur juga cenderung mengeluh tentang segala sesuatu. Ia mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang teman-temannya, mengeluh tentang keadaan keluarganya, dan bahkan mengeluh tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hal ini akan menciptakan aura negatif yang mengelilinginya dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa lelah atau tidak nyaman. Berbeda dengan orang yang mampu bersyukur, seseorang yang memiliki rasa syukur yang tulus mampu melihat keindahan dalam kehidupan, meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan. Ia mampu mengapresiasi setiap momen, baik yang besar maupun yang kecil. Ia tahu bahwa setiap hari adalah hadiah, dan ia tidak merasa harus selalu mengejar sesuatu yang lebih tinggi atau lebih besar untuk merasa puas. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam Stoikisme. Menerima apa yang ada dan melihat segala sesuatunya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna. Rasa syukur juga mengubah cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Ketika kita bersyukur, kita lebih mudah menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Kita tidak merasa terancam atau iri dengan pencapaian orang lain, karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki.